Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita tentang bab 5 ini, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, eh, bab ini adalah bab yang sebenarnya sedikit banyak sudah pernah kalian dapat ketika kalian di SMP gitu ya. Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 ini sudah menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Dan sebenarnya juga di kelas 10 yang semester 1 sempat kita bahas juga tentang fungsi kuadrat ya. Jadi kalian sedikit banyaknya mungkin sudah sedikit memahami apa itu dengan maksudnya fungsi kuadrat. Itu ya. Oke, di sini akan kita lebih perdalam lagi dan perjelas lagi terkait materi bab 5 ini tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, ini di sini ada gambar ya. Kalau kalian sering lihat di jembatan gitu ya, ada bentuk penyangganya yang bentuknya seperti ini kan, melengkung gitu ya, atau bentuk-bentuk lain yang bentuknya itu nggak lurus, ya, jadi melengkung. Nah, di bab sebelumnya kalian sudah bahas tentang persamaan linear. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat. Jadi bedanya kalau dari gambar tuh kelihatan banget gitu ya. Kalau persamaan linear itu artinya garisnya lurus aja gitu kan, lurus kayak kemarin yang kita udah praktekkan di kelas. Nah, garisnya bisa berupa garis lurus gitu. Nah, ini kan misalkan garis lurusnya di sini gitu. Nah, kalau fungsi kuadrat dari gambar sangat jelas kelihatan. Nah, dia akan bentuknya seperti kurva. Kurva itu berarti melengkung. Nah, kalau melengkung itu berarti punya namanya ntar di atasnya titik puncak ya, titik balik maksimum atau titik balik minimum seperti itu. Nanti kita bahas lagi perdalam. Yang jelas manfaatnya ada di kehidupan sehari-hari ya. Salah satu ini membuat penyangga sebuah jembatan yang bentuknya melengkung seperti itu. Ternyata MTK itu nggak dipakai gitu ya. Soalnya kalau kalian perdalam lebih jelas lagi, hampir semua kehidupan di dunia ini menggunakan unsur matematika walaupun mungkin tidak terlalu banyak skalanya seperti itu ya. Jadi kita akan bahas tentang bab ini persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, lanjut. Oke, di next selanjutnya atau di slide berikutnya ini adalah tentang pengertian dari bentuk persamaan kuadrat. Ya, bedanya antara persamaan linear dan persamaan kuadrat adalah dari derajatnya. Ya, kuadrat ya dari SD kalian tahu lah, disuruh ayo coba berapa 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. Nah, ciri khasnya itu adalah pangkat 2. Nah, itu adalah ciri dari persamaan kuadrat. Maka bentuk umumnya itu adalah seperti ini ya. AX kuadrat plus BX atau plus C gitu. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, dimana A, B, C-nya ini adalah bilangan real dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, kenapa A-nya nggak boleh 0? Kalau A-nya 0, maka 0 dikali sesuatu kan 0. Maka ini derajatnya hilang nanti. Akan tinggal BX ditambah C, akan kembali ke persamaan linear. Makanya A-nya tidak boleh 0, tapi boleh negatif, boleh positif, boleh pecahan, boleh. Makanya sini bilangan real, semua bilangan gitu ya bisa masuk ke dalam nilai A, B dan C. Tapi untuk A-nya tidak boleh 0. Tapi kalau B sama C-nya ini boleh angka 0 atau bilangan 0. Kayak kita ambil contoh di sini. Misalkan ada persamaannya 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Nah, maka di sini ada beberapa namanya nilai, ada A, B, dan C. A-nya ini 2, berarti kan angka di depan x kuadrat. 5 ini angka di depan x, dan min 3 ini namanya konstanta. Ya. Nah, di dalam ini, kalian juga udah diajarin kan ya dari dulu itu, ada namanya variabel, ada yang namanya koefisien, ada yang namanya konstanta. Variabel sendiri itu adalah nilainya nih, ya x-nya. Nah, ini x-nya variabel. Kalau ntar dia bentuknya y, ya juga sama, y juga variabel. Jadi kalau variabel bisa x, y, atau z. Nah, kalau koefisien itu angka di depan variabel. Nah, ini depan variabel x kuadrat ini adalah angka 2. Nah, di depan x ini ada angka 5. Nah, yang min 3 ini disebutnya konstanta. Seperti itu. Ya. Contoh yang kedua, min pi kuadrat min 25 sama dengan 0. Di depan x kuadrat ada angka yaitu min 4, maka A-nya min 4. Tapi di sini nggak ada variabel x-nya kan? Nggak apa-apa. Berarti B-nya adalah 0. Nah, C-nya adalah min 25 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Cirinya apa? Cirinya adalah pangkatnya berderajat 2 ya gitu. Nah, itu ciri dari persamaan kuadrat. Nanti kalau Pak pangkat 3 gimana? 4 gimana? Nanti ada pembahasannya di kelas 11 seperti itu ya. Karena kita bahas persamaan kuadrat, kita fokusnya ke pangkat yang derajatnya 2 seperti itu. Nah,
Ini dijelasin lagi, contoh di atas merupakan persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c-nya adalah bilangan real, tapi a-nya nggak boleh 0. Tuh, ya a-nya ya, tapi b, dan c-nya boleh. Nah, ini pengertian dari atau bagian-bagian dari persamaan kuadrat, ya, yang sedikit banyak kalian sudah paham dari SMP atau di kelas 10 di semester pertama, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat, ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada berbagai macam metode, ya. Metode yang paling gampang atau yang paling sering kita praktekkan di kelas itu menggunakan dengan cara pemfaktoran, ya. Bahkan di kelas 10 awal-awal sudah Bapak tekankan cara menjelaskan ini pemfaktoran, gitu ya. Di kelas 10 itu terkait materi eksponensial sudah dibahas tentang untuk pemfaktoran. Nah, jadi cara pertama ini dengan cara pemfaktoran sudah sempat kita bahas juga di kelas 10. Nanti kita akan bahas lagi sedikit, gitu. Ya, yang kedua ini adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, ini mungkin yang sedikit di SMP juga pernah diajarkan, cuman jarang dipraktekkan juga, gitu ya. Kita bahas juga di sini. Nah, yang ketiga ini dengan rumus persamaan kuadrat. Ini rumus asli nih. Yang ketiga ini rumus asli, sehingga nanti muncul rumus-rumus lain seperti rumus kuadrat sempurna atau rumus pemfaktoran. Jadi yang rumus ketiga ini rumus asli dari persamaan kuadrat. Mau tipe soalnya susah apapun atau mau segampang apapun bisa dikerjakan dengan rumus persamaan kuadrat. Tentunya ini adalah kelebihannya semua semua bentuk soal bisa dipakai nih yang ketiga. Ya, walaupun kekurangannya itu adalah rumusnya panjang. Jadi masing-masing ini punya kekurangan dan kelebihannya, gitu. Nah, nomor satu ini cepat, tapi kita harus jago menghitung juga. Itu atau cara menebak sebuah angka. Yang kedua juga sama, dia hanya bisa untuk angka-angka yang berkelipatan 2 atau yang bilangan genap, seperti itu. Nah, yang keempat juga sama nih dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau ini kita harus mencari salah satu bagian atau kita gambar sehingga nanti dapat titik-titiknya, ada titik potongnya, ada titik baliknya, sehingga akan terbentuk menjadi sebuah persamaan kuadrat, gitu ya. Kita akan bahas satu-satu terkait metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ya. Jadi ada 4 cara, ini ntar bisa kita jelaskan. Oke, yang pertama akan kita jelaskan dengan cara pemfaktoran, ya. Nah, sini ada sebuah contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dari x kuadrat min 8x tambah 15 sama dengan 0, sama yang kedua ini 4x kuadrat min 12x dikurang 7. Ya, ini kurang sama dengan 0 nya nih. Ntar kita ganti warna hitam dulu. Ya, ini sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan coba yang A dulu ya, yang A. Yang A ini kita tulis dulu soalnya, x kuadrat min 8x ya ditambah 15 sama dengan 0. Nah, kita sudah sempat terangkan di kelas 10 itu di semester 1 bahwa untuk cara seperti ini tinggal kita cari hubungannya ya antara 15 dan 8. Kita cari nih kira-kira ada nggak sih hubungannya 15 sama 8 gitu. Dengan cara apa? Berapa dikali berapa yang hasilnya 15 kalau dijumlah min 8 ya. Coba kita cari semua pengali yang hasilnya plus 15 ya. Contoh misalkan 3 dikali 5, nah hasilnya 15. Berapa lagi? 15 dikali 1. Nah, coba kalau kita jumlahkan. Ada nggak yang hasilnya 8? Nah, ini kalau dijumlahkan 15 tambah 1, 16. Ini plus 8. Sedangkan B ini dia mintanya min 8. Maka kita cari lagi selanjutnya. Yaitu pakai yang min. Min 3 dikali min 5. Coba, min 3 kali min 5. Benar nggak? Plus 15. Benar, karena min kali min itu plus. Min 3 ditambah min 5 sama dengan min 8, betul? Ya udah, maka pakainya yang ketiga. Maka tinggal kalian tulis x min 3 sama x min 5 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah x sama dengan 3, x sama dengan 5. Selesai. Seperti ini dengan cara metode pemfaktoran. Nah, yang B juga sama. Cuma yang B sekarang di depan x kuadrat itu ada angka 4. Itu bukan 1, jadinya agak sedikit berbeda. Coba x kuadrat min 12x min 7 sama dengan 0. Maaf, kurang 4 nya ya. Oke, 4. Nah, agar soal yang B ini bisa dikatakan dengan yang A, maka angka di depan x kuadratnya harus dihilangkan dengan cara pindah ke belakang. Jadi 4 nya pindah ke belakang ya, menjadi x kuadrat min 12x kalian kali
4 kali min 7 ini min 28 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kalau sudah kayak tadi, berapa dikali berapa yang hasilnya min 28, kalau dijumlah hasilnya min 12. Gitu kan ya. Nah, kita coba dulu misalkan 4 dikali 7. 4 kali 7 bisa min 28, tapi bisa nggak jadi min 12? Kalau 4 tambah 7 nya 11, kurang. Berarti 4 kali 7 jangan dipakai lagi. Coba kita lanjut ke 2 dikali 14. Nah, bisa nggak nih jadi 28? Bisa. 2 sama 14 bisa nggak jadi 12? Bisa. Tinggal kita lihat mana yang plus, mana yang min. Kita lihat aja angka tengahnya. Ini kan min 12. Utang lah. Anggap utang nih min 12. Maka dia minusnya harus lebih banyak di angka yang besar. Sekarang kalau 2 sama 14 besaran mana? 14 kan? Maka biar hasilnya negatif, maka 14-nya min. 2-nya plus. Sekarang kita cek lagi. 2 dikali min 14 hasilnya min 28, betul. 2 ditambah min 14 hasilnya min 12, betul. Maka pakainya yang kedua ini. Ya, maka jawabannya adalah ini ada yang plus, ada yang min. Maka jadinya x plus 2, karena 2-nya plus, terus 14 min. X min 14, seperti itu. Sama dengan 0. Nah, tapi ini belum selesai. Gitu kan ya? Ini kan belum selesai. Tadi kan caranya kita apa tadi? Tadi kan ini semuanya di apa? Dikali apa namanya? Dikali 4. Nah, sama. Sekarang juga sama. Maka ini biar dia bentuknya adil, maka semua juga sama, yaitu harus dibagi 4. Seperti itu ya. Makanya ini dibagi 4. Maka jadinya ini kita ke bawah sedikit. Nah, berarti jadinya x plus 2/4. Jadi yang dibagi ini aja. Itu ya, angka terakhirnya ini juga sama. X min 14/4. Tuh ya. Nah, tinggal 2 bagi 4 kan nggak bisa ya. Jadi kita tulis lagi di sini sebelah sini aja ya. X ditambah 2/4, tapi bisa dikecilin. Sama-sama dibagi 2 nih. Berarti 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Maka jadinya X ditambah setengah. Nah, gitu kan. Nah, ini juga sama. Dibagi 2 juga, jadinya ini X min 4 dibagi 2 ya 2, terus 14 ya. 14 dibagi 2 itu 7 ya kan. Terus yang ini dibagi ini adalah 2, jadinya 2. Jadi 7/2 ini ya. Nah, ini bentuk hasil pemfaktorannya. Nah, Pak gimana kalau misalkan nggak pengen pecahan? Nah, boleh nih. Jadi ada caranya 2-nya ini pindah ke sebelah X. Ini juga sama nih, 2 ini pindah ke X juga. Maka jadinya ntar hasilnya 2X ditambah 1 ya dikali 2X min 7. Jadi 2-nya ini menyebutnya pindahkan ke X-nya. Ini juga saya pindahkan ke X-nya gitu ya. Sama dengan 0. Maka X-nya berapa? Maka X-nya kayak tadi, pakai yang tadi sebelah sini ya. Ini kan plus setengah, pindah jadi min setengah. Yang ini juga sama, X-nya kan min 7/2, jadi hasilnya 7/2. Selesai, seperti itu. Ya, ini kalau bentuk ini faktornya, ini akar-akarnya. Seperti itu, dapatlah jawabannya nih. Ya, X min setengah sama X min 7, X 7/2. Gitu. Nah, ini adalah dengan cara pemfaktoran. Jadi ingat aja, hubungan yang dikali ini berapa kalau dijumlah yang tengah sini. Nah, kalau yang ada angka di depannya kebelakangin dulu, terus cara dengan metode biasa berapa kali berapa, terus ditambah berapa. Kalau sudah ketemu angkanya betul, tinggal dibagi sama pengali tadi. Kalau dikali 4 ya dibagi 4, dikali 2 ya dibagi 2. Nah, kalau nggak bisa dikecilin, maka penyebut yang bawah sini pindahkan ke X. Ini juga sama, pindahkan ke X. Seperti itu, dapatlah jawabannya. Ya, ini metode pertama, yaitu dengan cara pemfaktoran. Oke, selanjutnya dengan cara yang kedua, nah ini namanya menyelesaikan kuadrat sempurna. Ya, namanya kuadrat sempurna berarti bentuknya itu harus mengarah ke sempurna. Walaupun di dunia ini nggak ada yang sempurna, tapi di sini kita menganggapnya bahwa ada kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna itu apa cirinya? Cirinya adalah bentuknya, lihat nih, x kuadrat ditambah 2ax ditambah a kuadrat. Jadi harus ada di tengah sini harus ada 2a, bentuknya 2a. Ya. Jadi 2a sini ada hubungan sama a yang sini. Jadi saling berhubungan antara yang B sama yang C sini. Itu. Jadi yang harus kalian ingat, bentuk kuadrat sempurna wajib ada hubungannya 2a yang sama a yang sini. Jadi pengerjaannya
kita menggunakan aturan kuadrat sempurna yang bentuknya ada hubungan sama pengalinya 2. Nah, makanya Bapak bilang tadi kuadrat sempurna ini jangan dipakai kalau bentuknya tidak ada hubungan sama angka 2. Agak susah nanti. Itu pengerjaannya. Oke, biar langsung paham kita lebih ke contoh soalnya langsung ya. Contoh nih, x kuadrat tambah 6x tambah 2. Lihat dulu, apakah ini bisa dengan cara pertama tuh faktoran? Kita lihat, berapa kali berapa hasilnya 2? Kalau dijumlah 6, kayaknya nggak ada ya. Kalau 2, 1 kali 2, 2, nggak mungkin jadi 6. Maka dengan cara lain, dengan cara kuadrat sempurna. Nanti kalau kuadrat sempurna nggak bisa juga, pakai cara yang ketiga, yang umum gitu. Ya, sekarang coba dulu kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna ini bentuknya itu kan harus jadi seperti ini nih, x plus a pangkat 2. Nah, bentuknya harus jadi seperti ini, x plus a dalam kurung pangkat 2. Berarti yang selain itu kita harus geser-geserin dulu. Pertama adalah kalian harus geserin dulu ini x kuadrat plus 6x sama dengan min 2 gitu ya. Jadi min 2 nya kita geser dulu ke kanan sehingga kita pengen bentuknya kayak gini nih gitu ya, yang seperti itu. Nah, bentuknya ini harus menjadi ingat ya, Bapak jelasin dulu nih, x plus 2 itu artinya adalah x plus a itu pangkat 2 itu artinya adalah kalian bikin dengan cara gini, x pangkat 2 maka hasilnya x kuadrat, tulis. Nah, terus 2 dikali x dikali a, semuanya dikali. 2 kali x 2x, 2x dikali a jadinya 2ax, tulis, ditambah 2ax. Nah, ditambah a pangkat 2 terakhirnya nih, a pangkat 2 jadi a kuadrat. Nah, kita pengen bentuknya dari sini ke sini atau dibalik dari sini ke sini gitu ya, dengan cara kuadrat sempurna. Nah, berarti biar dia mirip maka pengerjaannya itu adalah seperti ini nih, x ditambah, ini kan 6 ya, 6, kalau 6 hubungan sama 2 itu diapain? Nah, 6 dibagi 2 berarti 3, maka di dalamnya ini jadi berubah menjadi 3. Nah, pangkat 2. Coba benar nggak? Kalau kita anggap dulu x plus 3 pangkat 2. X plus 3 pangkat 2. Nah, berarti kan jawabannya seperti ini jadinya nih. X kuadrat, terus kalian kaliin semua nih. 2 kali x kali 3. Jadinya kan 2x. 2x kali 3, 6. Jadi jadinya 6x. Nah, muncul masalah baru 3 tambah 2 yaitu 9 plus 9. Sedangkan kita cuma butuhnya x kuadrat ditambah 6x. Nah, tapi muncul 9, maka biar ada 9-nya hilang, maka dengan cara dieliminasi 9-nya, dengan cara apa yang dikurang 9, seperti itu ya. Oke, sekarang tulis dulu sini ya, kita anggap aja dulu nih min 2 gitu kan ya. Nah, kalau kita jabarin tadi, ini kan ada plus 9-nya gitu ya. Maka biar hilang dengan cara kita apain? Tulis dulu deh, x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 gitu kan ya, sama dengan min 2. Sedangkan kita kan nggak butuh 9-nya. Nah, gimana biar 9-nya? Nah, biar plus 9 ini biar adil, maka kan kita kan mau nambahin plus 9, maka nanti kita tambahin lagi sebelah kanan juga sama biar adil, x kuadrat tambah 6x tambah 9 tambah 9 juga biar adil gitu kan ya. Karena kalau sebelah kiri tambah 9 maka sebelah kanan juga tambah 9 gitu kan. Kita mau bikin kuadrat sempurna berarti 9-nya tidak boleh dihilangkan. Maka solusinya adalah dengan cara adalah tambahin lagi sebelahnya 9. Nggak apa-apa, nanti walaupun dia kuadrat sempurna atau 9-nya kalau ke sebelah sini nih kan habis-habis juga gitu. Nah, jadi diralat bukan menghilangkan 9 tapi membuat dia menjadi kuadrat sempurna dengan menambahkan bilangan yang tadi 3 pangkat 2 9. Ya udah, kalau di sini plus 9 tambahin 9 kanannya. Kalau di sini plus 12 tambahin 12. Itu namanya kuadrat sempurna. Nah, kalau sudah berarti kita bisa hitung, maka menjadi x kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 11. Kan seperti itu nanti hasilnya ya. Oke, kalau sudah kita tulis lagi di sini kan jadinya kuadrat sempurna jadi x plus 3 pangkat 2 sama dengan ini 11 ya. Maaf, kita ganti dulu. 9 kurang 2 berarti 7 ya. Nah, oke. Ini sama dengan 7, maka menjadi, nah, biar dapat x-nya maka ini 2-nya pindah
ke sini ya, pangkat pindah menjadi apa dulu di kelas 10 berubah menjadi akar. Cuma 1 x plus 3 sama dengan akar 7 hilang lah. Jadi jawabannya x plus 3 sama dengan akar 7. Seperti itu. Nah, karena dia dari pangkat ke akar ini, nah maka nanti bentuknya ada namanya plus minus akar 7. Maka ini ditambahin lagi plus minus akar 7. Itu karena dia ada kemungkinan bisa plus bisa min. Sekarang kita yang pertama dulu yang akar 7-nya plus. Maka jawabannya x sama dengan akar 7 dikurang 3 seperti itu. Nah, ini yang pertama. Sekarang yang x yang kedua yang pakai min, berarti min akar 7 dikurang min 3 seperti itu. Nah, min akar 7 dikurang 3. Nah, ini jawabannya dari pemfaktoran yang menggunakan kuadrat sempurna seperti itu. Oke, ini dengan cara metode kuadrat sempurna. Nah, terakhir kita akan jelaskan menggunakan bentuk umum dari rumus persamaan kuadrat ya. Jadi rumus umum ini memang agak panjang ya, tapi ini bisa semua bentuk, baik dari bentuk yang tidak sempurna, bentuk yang kurang sempurna, atau bahkan yang sempurna sekalipun bisa menggunakan rumus yang ini ya. Jadi ini adalah rumus awal sebenarnya muncul persamaan kuadrat. Nah, rumus pemfaktoran, kuadrat sempurna, grafik itu dari sini asal semuanya seperti itu ya. Oke, kita akan jelaskan dulu. Di sini bentuknya ax kuadrat plus bx plus c ya. Tadi ABC-nya bilangan real di mana a-nya nggak boleh 0. Nah, ini rumus sendiri buat nyari x1 2-nya itulah min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, ini ada akar sendiri ya. Akar sendiri ini nanti akan dijelaskan di subbab selanjutnya. Itu namanya diskriminan ya. Jadi yang dalam akar ini namanya diskriminan atau disebutnya dengan D. Nah, diskriminan ini berhubungan sama namanya gambar nanti ya. Jadi diskriminan ini akan penjabaran dari sebuah bentuk gambar. Oke, sekarang tugas kita mencari akar-akarnya dulu aja gitu ya. Ini namanya diskriminan atau diskriminan. Ya. Oke, itu tulisannya kurang jelas. Ini kita ulang lagi nih ya. Ini disebutnya dengan diskriminan. Ya, diskriminan. Oke. Nah, rumusnya sendiri itulah min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ya, a, b, c-nya dari mana? Dari sini, dari persamaan ini. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, ini contoh soalnya adalah 5x kuadrat plus 3x min 7 sama dengan 0. Kita harus mencari akar-akarnya. Nah, berarti di sini A-nya itu sama dengan 5, ya kan? B sama dengan 3, C sama dengan min 7. Ya sudah, kalau sudah dapat semua angkanya, tinggal kita masukin aja ya. Rumusnya kan tadi x1, 2 gitu ya, sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Kita masukin angkanya. Tadi b nya 3, maka kan rumusnya min b, maka jadinya min 3 plus minus ini jadinya akar b kuadrat, berarti 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali a, a-nya 5, c-nya min 7. Nah, dibagi 2 dikali a, a-nya kan 5. Nah, kita hitung lagi. Maka ini jadi x-nya 1,2 sama dengan min 3 ya kan? Min 3 plus minus akar dari 3 pangkat 2, 9. Tulis 9. Nah, ini kan 4 kali 5, 20. Ya, 20 kali min 7, min 140. Ini ada min. Di sini depannya ada min juga. Maka berubah menjadi positif. 9 ditambah 100. 5 kali 4, 20. Terus 40 ya. 140. Gitu kan ya. Dibagi 2 kali 5 10. Maka jawabannya menjadi min 3 ditambah 9 tambah 140. Maka jadi jawabannya akar 149 dibagi 10 gitu ya. Itu hasil sementara dari bentuk yang umum. Nah, setelah dapat jawaban seperti ini, kalian lihat akar 149 itu berapa gitu kan ya. Nah,
Cuma kan di contohnya sampai dengan dua angka di belakang koma karena kita tidak boleh menggunakan kalkulator dan kita juga nggak tahu berapa akar dari 149. Ya udah cukup sampai sini aja ya. Maka jawabannya pertama adalah X. Pertama ambil yang positif. Ini kan plus minus masih. Ya, ambil yang positif jadi min 3 di akar 149 dibagi 10 sama X yang kedua itu adalah min 3 dikurang akar 149 dibagi 10. Udah sampai sini aja cukup. Ini dengan rumus umum dari persamaan kuadrat. Nah, soal-soal yang tadi, contoh yang pertama tadi bisa juga digunakan dengan cara ini. Hasilnya pasti sama. Atau hasilnya adalah sesuai dengan yang tadi. Gitu. Misalkan nih contoh yang ini, yang kedua ini. Nah, kalau soal yang ini menggunakan rumus yang terakhir nih, hasilnya akan sama yaitu seperti ini. Atau contoh yang paling pertama nih, S kuadrat min 8S plus 15. Kalau menggunakan rumus tadi dengan diskriminan, maka hasilnya sama 3 sama 5. Cuman lebih panjang aja seperti itu. Jadi masing-masing punya kelebihan sama kekurangannya gitu. Jadi untuk yang hari ini kita hanya menjelaskan berbagai macam cara metode untuk penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, minggu depan selanjutnya kita akan bahas diskriminan dan fungsinya gitu. Dari nanti setelah itu baru kita menggambar grafik mencari titik puncak, titik minimum, maksimum dan mencari titik potongnya. Seperti itu ya. Jadi pertemuan kita kali ini hanya membahas metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 4 ya. Kalau yang grafik nanti sekalian sama yang subbab selanjutnya. Jadi ada cara pemfaktoran, ada cara kuadrat sempurna, ada cara yang umum. Nah, yang umum ini sama yang pemfaktoran yang wajib kalian kuasain. Kalau kuadrat sempurna agak banyak kekurangannya. Nah, kali ini kan masih bisa kita kerjakan. Nah, sama yang terakhir ini, tolong dihafalin rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Seperti itu ya. Oke, merasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.